Lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, masih rame ya di sosial media di mana Gibran ketangkap kamera sedang memegang botol plastik. Dan botol plastik itu diduga adalah Starbucks, yang dimana memang produk Starbucks ini sedang diboikot ya karena pro dengan Israel. Nah teman-teman semua, jadi ada dua sisi ya komentar dari para netizen, yang mana Gibran seolah-olah pro dengan Israel karena masih membeli produk-produk yang pro dengan Israel. Dan juga yang kedua, Gibran tidak konsisten dengan ucapannya, di mana beliau mengatakan ketika itu sedang debat cawapres, Gibran mengatakan menyindir Gus Imin yang sedang menggunakan botol plastik. Padahal botol itu sudah disiapkan oleh panitia. Tapi sayangnya Gus Imin tidak menjawabnya ya. Tapi oke lah, gak apa-apa. Di luar dari itu semua, intinya Gibran tidak konsisten ya dengan kata-katanya. Nah, hal itu pun yang akhirnya menimbulkan banyak komentar dari para netizen. Bahkan di akun X juga banyak ya yang menuliskan di sana komentar-komentar mengenai Gibran yang tertangkap kamera sedang memegang botol plastik. Ya teman-teman semua, ini juga ada netizen ya yang akhirnya membuatkan video untuk Gibran juga. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Siapa yang kepergok minum Starbucks di Zara Store pakai gelas plastik? Siapa lagi kalau bukan mbak-mbak ini sama mas-mas ini? Siapa lagi? Kemarin waktu debat kayak anti botol plastik banget tuh. Ya iyalah, ternyata aslinya juga sama aja kayak orang-orang biasa. Mana masih minum produk yang terafiliasi sama Israel lagi. Mana nih yang pendukung yang mati-matian ini, coba gue pengen denger dong argumennya apa. Jangan cuman all-in dong, yang cuman ya kalah mah kalah aja. Mana, ayo sini coba komen dong. Gibran pro Zionis, tertangkap kamera Gibran minumnya Starbucks. Netizen, gimana rasanya minum darah orang Palestina? Ramai cawapres anak Jokowi, Gibran bawa Starbucks cup plastik. Walaupun ditutupi logo Starbucksnya, tapi tetap ya kelihatan jelas. Saat ini memang banyak produk yang mendukung Zionis, salah satunya adalah Starbucks, diboikot di seluruh dunia. Tak hanya itu, Gibran juga akhirnya disinggung soal gelas plastik saat debat cawapres karena menyerang Caimin soal botol plastik yang ternyata waktu itu memang disediakan panitia oleh KPU. Nah, sekarang dia malah kedapatan minum pakai cup plastik Starbucks lagi. Terlalu, tapi ini Starbucks apa Starling? Kemudian banyak sekali netizen begitu yang merujak itu artinya mereka kok aneh ya Gibran ini memakai gelas dari plastik dan sedotan plastik, padahal ketika dia melakukan debat cawapres begitu dia sempat mengolok-olok Caimin yang mengatakan bahwa loh ini kan Caimin ini ngomong-ngomong soal lingkungan, tapi ternyata gelasnya botolnya dari plastik, sedotannya dari plastik begitu. Dan Caimin ketika itu saya juga cukup mengherankan, dia tersenyum saja dan kemudian tidak membahasnya, padahal dia bisa saja mengatakan loh ini yang disediakan oleh panitia, artinya disediakan oleh pihak penyelenggara dari debat cawapres tersebut begitu. Dan ketika kemudian ada foto begitu ya Caimin dengan Anies begitu, ternyata mereka memang membawa tumbler Mas Hersu begitu, tapi ada di meja di tempat mereka duduk sebelumnya begitu, bukan di podium. Lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Nah ini apa yang dilakukan Gibran ini jelas tidak sesuai dengan apa yang dia katakan kepada Caimin, memprotes Caimin gitu, bahwa tidak sesuai dengan lingkungan saat cinta kepada lingkungan dan tema debat saat itu dan sebagainya. Ini antara lain ya, netizen mengatakan seperti ini Mas Hersun. Masalah lingkungan hidup, tapi kok itu pakai botol-botol plastik itu, padahal saya, Pak Ganjar, Pak Mahfud pakai botol kaca. Ini ucapan Gibran pada saat itu tanggal 21 Januari ya. Kemudian netizen mengatakan,
karena lagi rame ini foto, aku jadi teringat saat debat cawapres. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol plastik? Kayak saya gitu loh, pakai botol kaca. Ini dicuit ulang oleh netizen. Dan kemudian dia mengatakan Starbucks pro-Zionis dan cup plastik yang merusak lingkungan. Catatan, plastik yang merusak lingkungan hanya berlaku untuk botol plastiknya Gus Imin. Cup plastik Gibran tidak merusak lingkungan, hanya merusak konstitusi. Jadi cup plastiknya ternyata dari Gibran ini hanya merusak konstitusi saja. Ini sindiran ini ya. Dan kemudian ada yang mengatakan, Mas Gibran ini lucu ya, ngomongin orang minum pakai botol plastik tapi sendirinya pakai gelas plastik. Ada lagi yang mengatakan, kemarin pas debat cawapres daki ngejek lawannya pakai botol plastik. Sekarang dia sendiri pakai gelas plastik. Starbucks pula. Ya teman-teman semua, inilah ya lucunya kalau misalnya orang nggak konsisten gitu ya. Apalagi pejabat publik, harusnya dia tetap konsisten karena dia akan selalu menjadi pandangan oleh banyak orang, banyak masyarakat ya. Apalagi zaman sekarang itu serba foto, selfie, video dan segala macamnya itulah. Intinya yang bisa membuat pejabat publik ini mempunyai jejak digital. Nah ya contohnya foto yang lagi rame ini ya teman-teman semua. Lalu kalau menurut kalian pribadi bagaimana? Apakah ini wajar-wajar saja atau gimana? Boleh komentar di bawah ya. Ya teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ya videonya ya tentang para netizen yang selalu berkomentar dan membuat video di TikTok. Kita lihat videonya. Pemilu udah habis, pendukung capres masih pada sinis. Udah nggak usah pada ribut, cukup yang ribut itu DJ Bidi sama DJ Morena tuh. Kayaknya rebutan jadi cawapresnya Komeng 2029. Bayangin Komeng capres, DJ Morena cawapres, pemilu gak akan ribut tuh. Orang warganya udah pindah negara. Komeng suaranya mantep banget tuh, 1 juta di DPD, luar biasa. Caleg lain nih punya mesin partai, Komeng punya mesin punchline. Ini Bang Komeng ngebuktiin kalau politik bisa kok tanpa adu domba dan adu dompet. Nggak kebayang kemarin berapa banyak petugas yang bilang uhui. Ya semoga itu jadi hiburan buat petugas KPPS yang udah berjuang sampai ada yang sakit-sakit loh. All in KPPS. Anies ini capres yang paling miskin di antara yang lain. Tapi di satu sisi beliau capres yang paling banyak didatangi orang dan paling banyak diganggu dari sisi perizinan. Padahal katanya surveinya paling rendah. Tapi kalau bener paling rendah harusnya sih nggak perlu diganggu. Anies ini balihonya paling sedikit, tapi orang datang mendesak di mana-mana. Analisa saya, ini murni gerakan massa yang muncul dari bawah, tanpa adanya pengerahan massa. Betul-betul hanya memfasilitasi mereka yang mau curhat, yang mau bertukar pikiran dengan calon pemimpinnya. Dan bebas, mau bertanya apapun akan dijawab secara langsung. Tapi faktanya, event desak Anies di 8 kota dibatalkan izinnya secara tiba-tiba, tanpa adanya alasan yang jelas. Artinya banyak pihak panik melihat lautan massa yang tergerak untuk datang tanpa iming-iming rupiah atau susu gratis. Padahal event desak Anies adalah suatu mahakarya yang mencerdaskan bangsa. Karena di event ini semua orang bisa naik ke atas panggung bertanya sesuka hati. Bebas mendebat calon pemimpinnya sampai puas. Dan berita baiknya, event ini diikuti oleh salah satu paslon, yaitu program Tabrak Prof, yang mirip secara konsep dengan desak Anies. Ini tentu hal baik yang juga saya harapkan dilakukan oleh paslon yang itu, biar rakyat tahu isi kepala dan gagasannya. Hak angket, KPU curang, pemilu terkonyol ini 2024 ini. Menurut saya ya, terkonyol. Gimana nggak terkonyol coba? Yang menang Pak Prabowo, yang dituduh curang KPU, yang di demo Jokowi, kan konyol namanya. Karena capres yang kalah dari capres yang nggak punya duit. Anies Ganjar mana punya duit itu? Kekayaannya sama Gibran aja kalah itu. Iya kan? Prabowo 2 kali kalah, legowo. Adem ayem karena punya duit, nggak ada tekanan. Ya kan? Kekayaan Anies 11M, kekayaan Ganjar 13M. Buat kampanye Jawa Barat, Jawa Tengah aja kurang. Otomatis ketika mereka kalah, mendapatkan tekanan dari orang-orang yang mendanai kampanye mereka. Gak sedikit itu dana kampanye, terutama oleh partai pengusung yang tidak puas.
Ada berita terbaru guys. Ada yang diangkat jadi ketua kelas. Kalau kata orang Betawi mah nih, yang orang buang-buangin dibungut-bungutin. Ya itulah rejim sekarang ini. Udah mbak-mbak. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 belum berlaku. Menyikapi soal pemberian pangkat kehormatan kepada Pak Prabowo kemarin, Pak TB Hasanuddin yang dulu pernah menjabat sebagai sekretaris militer, ini beliau mengatakan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah tidak ada lagi pemberian pangkat kehormatan ini. Ya, Pak TB Hasanuddin ini, Majen TNI ini dulu kan pernah menjabat sebagai sekretaris militer. Jadi beliau yang mengurusi soal ini. Jadi beliau sangat paham tentang masalah ini. Nah, jadi ini sudah jelas melanggar undang-undang. Dan kalau menurut saya juga memang aneh ketika orang yang sudah tidak aktif di kemiliteran diberikan kenaikan jabatan kehormatan. Ini saja sudah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Belum lagi kalau kita bicara soal HAM, soal kejadian 98. Pak Jokowi berkali-kali setiap kampanye mengatakan akan mengusut, menuntaskan soal pelanggaran HAM ini. Tapi kan aneh, orang yang harusnya diadili, diselidiki, malah diberikan bintang kehormatan. Apakah Pak Jokowi tidak memikirkan bagaimana perasaan mereka yang berdiri depan istana setiap Kamis melakukan aksi Kamisan? Sementara Pak Jokowi tidak pernah sekalipun menemui mereka. Tapi Pak Jokowi bisa berdiri di depan istana membagikan bansos dan bingkisan. Tapi tidak untuk ketemu mereka. Ya, semua yang dilakukan Pak Jokowi ini memang selalu aneh. Sen kanan, belok kiri. Semua yang dikatakan selalu bersifat anomali. Jadi, ya bisa saja. Beberapa saat lagi kita akan mendengar berita Ferdy Sambo diangkat jadi Kapolri. Ya teman-teman semua, perkataan dari abang ini yang terakhir, Ferdy Sambo diangkat menjadi Kapolri. Ini kayaknya keren ini. Kayaknya bagus ya kalau sampai itu terjadi ya. Biar makin koncak nih negara. Ya begitulah teman-teman semua ya. Menurut kalian bagaimana? Boleh komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.